al-anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pondok pesantren Seperkem Maribah Ida, yang saya hormati jajaran Dewan Guru, pengurus dan kepala madrasah MTS SMA Al-Quran Maribah Ida, yang saya cintai, kedua orang tua saya yang ada di rumah, dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Yosi Rahma Aulia. Teman-teman bisa memanggil saya Yosi. Saya duduk pada bangku kelas awal MTS Al-Quran Maribah Ida. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata pelajaran IPS, yaitu tentang tema 2. Jadi teman-teman, di sini terbagi menjadi 4 cabang. Cabang yang pertama kita akan bahas tentang asal usul, cabang yang kedua kita akan bahas tentang karakteristik, dan cabang yang ketiga kita akan bahas tentang kondisi. Serta cabang yang keempat kita akan bahas tentang lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Asal usul dari penduduk Indonesia yaitu terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama ada Papua. Papua ini menyebar pada daerah Riau, Indonesia Timur, dan Irian. Sedangkan gelombang yang kedua yaitu ada Proto Melayu, menyebar ke Dayak, Toraja, Nias, suku Sasak, dan suku Kubu. Gelombang yang ketiga ada gelombang Proto Melayu, yaitu menyebar pada Sumatera, Jawa, Bali, Madura, dan Sulawesi. Penduduk Indonesia ini terkenal dengan kulit hitam dan bertubuh pendek. Lalu cabang yang kedua terdapat karakteristik. Karakteristik ini berasal dari kepadatan penduduk dan kemiripan dari jenis manusia. Lalu komposisi dalam karakteristik Indonesia yang pertama yaitu tentang kependidikan. Kependidikan Indonesia ini sangat tergantung dengan seperti kerajaan-kerajaan zaman dahulu. Contohnya pada sensus tahun 2010 jumlah penduduk 50% lebih banyak berpendidikan, yaitu hanya sampai SDMI. Sedangkan hingga saat ini Indonesia itu wajib melakukan pendidikan minimal sampai jenjang SMA. Lalu komposisi yang kedua ada komposisi keagamaan. Komposisi ini memiliki 6 negara seperti Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, terus Kristen. Contohnya pada sensus tahun 2010 jumlah 50% lebih penduduk Indonesia itu beragama Islam. Lalu komposisi yang ketiga ada komposisi tentang keekonomian. Keekonomian Indonesia ini tergantung pada keadaan alam dan sumber dayanya. Contohnya seperti agraris, maritim, industri, dan tambang. Coba yang ketiga ini ada kondisi dari keadaan alam Indonesia, yaitu mobilitas. Mobilitas adalah suatu perpindahan karena kepadatan penduduk. Syarat-syaratnya atau yang menyebabkan terjadinya mobilitas adalah yang pertama lahan sempit, yang kedua upahnya kurang, yang ketiga kurangnya fasilitas, yang keempat yaitu naiknya taraf hidup, yang kelima banyaknya tenaga kerja. Lalu ada transmigrasi atau perpindahan penduduk dari daerah yang padat menuju daerah yang kurang padat. Contohnya pada tahun 1950 dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera. Hal ini sering dilakukan terutama pada daerah Jawa Barat. Coba yang keempat kita akan bahas tentang lembaga yang ada di Indonesia. Yang pertama, lembaga yang paling kecil atau unit paling kecil adalah keluarga. Keluarga ini terdiri dari ayah sebagai pemimpin keluarga, ibu sebagai pendamping, dan anak. Lalu lembaga yang kedua adalah lembaga kependidikan. Lembaga ini melaksanakan kegiatan seperti belajar mengajar yang tergantung dengan agamanya. Tujuan dari lembaga pendidikan ini adalah untuk menjadikan kita itu lebih baik. Lembaga yang ketiga ada lembaga perekonomian. Rata-rata Indonesia dikenal dengan perekonomian industri karena kebutuhan masyarakatnya, dan terkenal dengan agraris karena sebagian banyak daerah Indonesia itu adalah daratan. Sedangkan Indonesia dikenal dengan maritim
karena sebagian besar wilayahnya itu dari laut. Lembaga yang terakhir ada lembaga politik. Lembaga politik ini mengandung tentang kekuasaan dan tahta serta pengadilan. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.